memberi sumbangsih dalam perkembangan gereja Allah. Dari sanalah ilmu pengetahuan itu berkembang. Tapi dalam hal-hal teologis yang sederhana dan yang misteri, dalam hal ini gereja timur lebih baik dalam penjabarannya. Ya, jadi memang cara penjabaran barat ke penjabaran timur itu beda penanganannya tadi seperti yang disampaikan. Tetapi pada hakikatnya maksudnya sama. Pendekatannya beda, tapi maksudnya sama. Nah, karena pendekatannya yang berbeda, itu akan menimbulkan cara penalaran kita pun akan berbeda. Dan bagaimana dengan filioque tadi? Saya tidak menerima filioque. Karena Roh Kudus hanya keluar dari Bapa, hanya saja dapat dialiri melalui Putra. Roh Kudus tidak bersumber dari Bapa dan Putra, hanya bersumber dari Bapa, tetapi dapat dialiri melalui Putra. Kalau Putra menjadi sumber dari Roh, berarti ada dua sumber. Berarti ada berapa Allah? Dua Allah. Begitu konsekuensi logisnya. Jadi saya tidak menerima filioque, dan dalam penjabaran saya, apologetika saya, karena banyak orang yang sukar memahami Tritunggal, saya lebih condong menggunakan penjabaran pendekatan timur dan juga tidak menerima filioque. Kalau ini dipertanyakan kepada orang-orang barat, pasti mereka akan harus begini, menurut metodologi yang begini. Ya terserah, it's your business. Tapi sejak semula filsafatnya Kristus itu tidak sama dengan filsafatnya dunia. Jadi kalau pendekatan ini silahkan saja. Anda lebih condong kemana silahkan. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan pendekatan timur, dan saya tidak akan menerima filioque. Gitu. Karena filioque lah yang menjadi puncak perpecahan, jatuhnya Konstantinopel, Hagia Sophia ke tangan Kesultanan Ottoman. Yang tadinya gereja besar disulap menjadi apa? Gitu, nggak perlu kita sebut. Oke, gitu ya. Ya. Oh ya, silakan. Jadi kan tadi katanya bahwa mula-mula itu datangnya dari timur ya, gitu ya. Jadi kekristenan berawal dari timur, Ya. gitu ya. Jika kekristenan muncul dari awalnya dari bagian timur, berarti termasuk Yesus ya, begitu ya? Ya, dia datang dari timur. Bagian timur ya. Tapi di dalam Alkitab Yesus sendiri yang mengatakan bahwa saya baca dulu ya. Tapi Rasul Paulus nanti yang menggunakan demikian. Ayatnya di mana? Sebentar kakak. Galatia 4 ayatnya yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Berarti ini roh Yesus Kristus ini. Sedangkan di bagian timur mengatakan bahwa roh hanya keluar daripada Bapa itu sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita menekankan bahwa firman Tuhan adalah Alkitab tanpa salah, firman Tuhan bagaimana? Yang mengatakan di dalam Galatia 4 ini, ayat 6 ini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hatimu. Kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita berseru, berarti itu pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 9. Jadi saya bukan ini ya, saya punya dasar ya. Dasar dari segala filsafat adalah Alkitab. Tidak bisa keluar dari Alkitab. Bisa keluar dari Alkitab. Bisa keluar dari Alkitab.
bisa keluar dari Alkitab. Begitu secara sistematikanya. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ya. Jadi roh Allah, roh Bapa diam di dalam kita. Tadi di Galatia Allah kita, ke dalam kita, ya. Ke dalam kita, ya. Diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh, dia bukan milik Kristus. Dia bukan milik Kristus. Karena firman Tuhan berkata, yang dipakai dari Allah dan anaknya, maka kita akan menjadi milik Kristus. Ya. Kalau roh Bapa dan roh Kristus itu berbeda, berarti ada dua roh di dalam satu Allah. Itu sesat. Itu sesat. Iya, satu roh. Tuhan Yesus kata, aku mengutus roh yang keluar dari Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, anak memiliki hidup sama seperti Bapa memiliki hidup. Jadi cara baca ayat yang kamu sampaikan tadi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau ada dua roh, berapa roh di dalam satu Allah? Bukankah Roh Kudus itu hanya satu? Cara membaca ayat ini gampang. Roh anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba. Artinya apa? Spiritnya Kristus yang adalah anak. Makanya dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Karena Kristus adalah anak tunggal Bapa yang menyatakan siapa adalah roh Allah sendiri, makanya keselamatan itu 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 oleh karena kasih karunia, maka di dalam itulah kita ada dua. Itu jadi bingung. Jadi ketika disebut roh anak, roh Kristus, Allah dan Yesus itu satu roh. Makanya ayat kita berkata Roh Kudus itulah yang menyelami Allah itu. Kalau rohnya Yesus dan Bapa beda, bisa enggak itu disebut satu Allah untuk menyelami kedua hipostasis itu? Tidak bisa. Nah, kalau tadi siapa tadi namanya, maaf? Damar. Ya. Kalau tadi dikatakan kalau Yesus tidak memiliki rohnya sendiri, berarti bagaimana mungkin kita diperhitungkan sebagai milik Kristus? Ingat, kita disebut sebagai milik Kristus karena kita beriman kepada Kristus yang adalah kebenaran. Maka kebenarannya Kristus itu membenarkan kita karena Kristus adalah anak, maka di dalam kebenarannya sebagai anak, kita pun turut diperhitungkan sebagai anak menurut Kristus. Makanya di dalam Galatia 3, Rasul Paulus berkata, hukum Taurat itu adalah penuntun untuk iman yang akan datang, dan ketika iman itu datang, kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan pula, dia takluk dan taat kepada hukum Taurat. Maka di dalam ketaatannya itulah
barulah kita diperhitungkan sebagai anak. Kalau roh Kristus sana merujuk kepada pribadi Kristus atau gelarnya Kristus. Kristus itu gelar, bukan nama. Di situ bakal susah. Disinilah Barat itu berfilsafat. Jadi kalau ada menggunakan pendekatan metodologi filsafat Barat untuk belajar Alkitab, bagi saya itu tidak nyambung. Makanya saya lebih banyak menggunakan pendekatan Timur, karena Timur itu nggak banyak cingkuneknya. A, B, C. Kalau filsafat begini dulu. Ya, saya menghormati pandangan dari Barat, tapi dalam hal pengajaran saya tidak menggunakan metode Barat. Kalau Anda menggunakan metode Barat, silahkan. Karena pertanyaan filsafat harus dijawab dengan filsafat. Kalau Anda berfilsafat, sedangkan saya tidak berfilsafat, bagaimanakah susu itu dipenuhi dengan air tuba? Bagaimana susu seharusnya dibalas dengan susu? Jadi buah-buah filsafat, gugatan-gugatan filsafat harusnya juga dijawab oleh filsafat. Apakah kita berani mengatakan Allah itu punya dua hidup? Bukankah Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kalau roh itu adalah hayatnya, mungkin tidak mereka punya dua hidup. Kira-kira begitu. Ya. Ya, dari penjelasan yang disampaikan sepertinya kita tidak bisa boleh punya pemahaman ketika kita mengatakan bahwa roh keluar dari Bapa dan keluar dari Yesus Kristus. Kita tidak bisa mengatakan dua sumber. Baik Barat maupun Timur, dorang percaya yang namanya Tritunggal Esa. Tidak bisa dua sumber, maka itu yang salah. Ya, itu yang salah. Karena ya, saya tidak terlalu banyak baca buku, ya. Tapi kalau menurut saya, ya kemungkinan besar di bagian Barat tidak mungkin punya pandangan bahwa sudah baca klausul filioque. Saya hanya baca beberapa. Harus dibaca semua. Yang menyebabkan Anda salah paham karena Anda tidak membaca utuh apa isi dan esensi filioque itu. Karena kalau memang seperti yang Anda katakan bahwa sebenarnya itu sama, tidak mungkin Barat dan Timur akan pecah. Makanya Timur mengatakan, aku gak mau mengganti agamaku dengan mengakui Roh Kudus keluar dari Putra. Karena dengan demikian mereka menganggap mereka berganti agama. Lebih baik kami jatuh ke tangan Hagia Sophia daripada kami mengganti iman yang ortodoks itu. Kalau itu sama, mungkin kan berpecah? Tidak mungkin. Jadi baca dulu semua apa klausul dari filioque agar kita mengerti apa yang sebenarnya menjadi puncak perpecahan itu. Ya, tadi saya tidak mengatakan bahwa sama ya dalam yang saya katakan itu bahwa baik Timur maupun Barat mereka menerima yang namanya doktrin ketritunggalan atau Allah yang esa itu. Ya. Munculnya filioque ini itu karena Trinitas juga. Itu filioque. Filioque muncul dari Trinitas.
Ya, itu disahkan di dalam Credo Nicea. Pengakuan iman Nicea Konstantinopel tahun 325 itu Kristus disebut sebagai apa di sana? Ia adalah apa? Terang yang sejati yang keluar dari terang sejati. Baru mengenai Roh Kudus. Roh Kudus disebut keluar dari mana di pengakuan iman Nicea tahun 325 sebelum skisma? Apakah disebut dari Putra? Di sana hanya dari Bapa, tidak ada Putra di sana. Makanya perdebatan antara Timur dan Barat selalu mengatakan Barat itu menambah filioque kepada Credo Nicea, tidak setia, tidak setia kepada konsilinya para bapak-bapak gereja. Coba baca pengakuan iman Nicea. Kita fair lah, coba fair. Sebelum perpecahan terjadi, 700 tahun sebelum perpecahan terjadi, apa bunyi rasul-rasul di Konstantinopel? Sebelum adanya politik-politik lah. Kalau mungkin kita ambil yang dekat-dekat, mungkin ada politik yang menyusupi. Ambil yang jauh. Ketika Athanasius melawan Arius. Nah, nanti kita bisa diskusi lagi. Kita beri kesempatan ke yang lain, direnungkan, dibaca lagi, biar mengerti filioque itu apa esensinya. Bandingkan ke pengakuan iman Nicea, gitu ya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.